Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Syukur puji Tuhan kita bisa kembali datang di dalam doa pagi. Mari kita datang, kita mau menghadap Tuhan, kita satukan hati. Bapak terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih penyertaan perlindungan. Sepanjang kami beristirahat, Kau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau datang memuji Engkau, mau menyembah Engkau dan bersekutu, hadir bersama kami. Dan kami boleh mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya.
Sungguh Engkau Allah yang kami layak untuk dipuji. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan
sadar Tuhan, bahwa setiap kami sadar untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Pujian dan syukur kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Kekuatanku, pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembahkan.
adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan buat peneguhan-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Ku tahu hidupku Haleluya. Biar hidup kami mau persembahkan sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Selamat pagi, saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan bahwa apakah di dunia ini masih ada keadilan. Sebab kita melihat, mendengar, dan mengalami banyak ketidakadilan di dunia ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja ini, biarlah keadilan Tuhan yang berlaku. Untuk itu berbicaralah kepada setiap kami di pagi hari ini, agar kami mengerti dengan benar apa yang dimaksud dengan keadilan ilahi. Terima kasih Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara soal keadilan, sebenarnya sumber keadilan satu-satunya hanyalah Allah sendiri. Di dalam Mazmur pasal 89 ayat 15 dikatakan begini, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Artinya keadilan itu bukan sekedar nilai sosial, tetapi karakter daripada Allah sendiri. Itu adil. Allah itu adil. Ulangan pasal 32 ayat 4. Allah itu gunung batu. Pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah tidak bisa bertindak tidak adil. Semua keputusannya pasti adil, benar, dan sempurna. Itulah sebabnya kita sebagai murid Kristus, kita harus bersikap adil, seperti Bapa di surga adil. Jika tidak, maka kita bukan murid Kristus. Ya, nah, ciri anak Allah itu adil seperti Bapaknya. Nah, keadilan yang dimaksud itu yang seperti apa? Mungkin setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda atau pengertian yang berbeda-beda.
Tetapi coba kita renungkan baik-baik keadilan menurut Alkitab. Jadi keadilan bukan hanya soal hukum manusia saja, tetapi juga tentang terutama malah sikap hati dalam memperlakukan sesama. Nah, itu keadilan, sikap hati dalam memperlakukan sesama. Mika pasal 6 ayat 8. Telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup adil artinya tidak memihak, memberi setiap orang apa yang layak diterimanya. Nah, itu adil. Kalau memang salah, ya salah, jangan salah dianggap benar. Kalau memang miliknya, ya itu memang miliknya. Tapi kalau bukan, jangan diakui sebagai pemilik. Itu tidak adil, itu curang namanya, ya. Tidak berjalan sesuai kebenaran Tuhan kalau begitu. Yesus itu menegakkan keadilan loh, saudara. Yesus mengkritik orang Farisi yang rajin beribadah, tetapi tidak adil dan tidak memiliki kasih. Ini menyedihkan dan ironi sekaligus. Sebab orang Farisi, ahli Taurat, itu kan ahli Taurat zaman itu, firman Tuhan zaman itu. Nah, kok malah mereka yang menolak ajaran Tuhan Yesus? Ini ironi, bukan? Itulah sebabnya, saudara, kita hidup ini jangan menjadi ironi. Kalau kita disebut umat pilihan, jadilah umat pilihan, baik secara status maupun secara de facto, faktanya. Ya, umat pilihan pasti adil dalam memperlakukan sesamanya. Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi yang rajin beribadah, tapi melupakan keadilan. Kritikannya cukup keras, saudara. Lukas pasal 11 ayat 42. Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dan seterusnya, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Celaka kamu, kata Tuhan Yesus. Nah, artinya orang yang tidak adil pasti celaka. Ini Tuhan sendiri yang mengatakannya. Ya. Jadi kita semua jangan pernah mengorbankan keadilan hanya demi formalitas agama. Apalagi demi uang. Aduh, rendah sekali itu, saudara. Makanya kita dipanggil, ya, semua murid Kristus dipanggil untuk berlaku adil di dalam hubungan sosial misalnya. Jangan kita membeda-bedakan orang. Jangan pilih kasih. Ya. Di dalam pekerjaan dan pelayanan misalnya. Harus jujur. Tidak menindas yang lemah. Banyak orang zaman sekarang, ya, di gereja saja suka menindas yang lemah. Tidak jujur. Curang. Ini di dalam gereja loh, saudara. Kalau orang sudah munafik itu sudah berat kelasnya. Ini yang menjadi PR kita semua, bagaimana supaya jemaat Tuhan ini penuh kasih dan adil. Ya. Di dalam pekerjaan dan pelayanan berlakulah jujur, tidak menindas yang lemah. Jadilah penolong. Kan begitu. Kalau dalam kehidupan pribadi jelas kita harus menjadi contoh. Contoh bahwa kita itu hidupnya adil. Ya. Jadi kalau tidak demikian, ya berarti itu menyimpang dari kebenaran. Ilustrasinya begini, saudara. Bayangkan seorang hakim yang selalu membebaskan orang yang bersalah hanya karena mereka kaya atau berpengaruh. Waduh. Orang yang mendengarnya pasti marah, saudara. Karena itu tidak adil. Demikian juga Allah yang Maha Tahu. Tidak mungkin salah dalam menghakiminya.
maka kita dipanggil untuk meneladani keadilannya. Jadi keadilan adalah karakter Allah yang harus tercermin dalam hidup kita. Seorang murid Kristus dipanggil untuk hidup adil, jujur, dan benar. Tidak memihak serta memperlakukan semua orang dengan kasih. Adil, saudara. Jadi, keadilan ini akan terlihat kalau di pengadilan. Bagaimana seorang hakim menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau yang salah dibenarkan, sangat tidak adil itu, saudara. Itu pasti terjadi kecurangan. Tapi hakim yang adil adalah mengatakan yang salah ya salah, benar ya benar. Tidak perlu dimanipulasi atau dirubah-rubah. Ya. Kalau tidak, maka itu terjadi penyimpangan. Manusia itu ya, sebenarnya terlihat bagaimana isi hatinya, jiwa dan rohnya. Yaitu ketika ia membuat keputusan. Apakah keputusannya itu adil atau tidak? Mari saudara, ketika kita melakukan sesuatu, tanya pada diri sendiri, apakah ini adil? Adil di mata Tuhan. Ini sebuah sikap hati sih. Ya, banyak orang di bumi saja tidak adil, bagaimana mau ke surga nantinya? Begitu ya saudara ya. Keadilan ini benar-benar sulit didapat di zaman ini. Zaman dulu saja susah, apalagi zaman sekarang. Intinya kita itu jangan terseret oleh gaya hidup orang dunia. Kita harus hidup dengan integritas tinggi, jujur, adil bahkan, dan penuh kasih. Itu saja sih, saudara, yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Yang penting praktek, bukan teori. Banyak orang itu kebanyakan teori, tapi tidak pernah dipraktekkan. Ya, mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar diubahkan. Terima kasih, Engkau urapi juga, Engkau layakkan, Engkau berkati semua, kami semua, dari pelayan Tuhan sampai jemaat sekalipun, baik yang secara online maupun onsite. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga mau sambut pagi ini, hari ini Tuhan. Amin.